mencari ilmu itu lebih mudah. Sebelum pelajaran kita mulai, Bapak ingin bertanya kepada anak-anak semua, apakah hari ini ada yang tidak masuk? Ada. Kenapa kok tidak masuk? Sakit. Yang sakit teman kita, mari kita doakan semoga cepat diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingin mengabsen dari anak-anak semua, ya. Absen sudah mulai. Silahkan dari ketua kelas dipimpin berdoa. Sebelum materi pada pagi hari ini kita mulai, kita belajar tentang Al-Quran hadis. Apakah ada yang tahu Al-Quran itu apa? Ada? Kalau ada silakan angkat tangan. Terus ada juga yaitu adalah hadis. Ada yang tahu hadis itu apa? Kalau tahu silakan angkat tangannya dan jawab. Nah, kalau belum ada yang tahu, berarti sekarang kita belajar tentang Al-Quran hadis. Berarti yang harus kita lakukan yaitu adalah mendengarkan, melihat. Seperti itu ya. Sebelum pelajaran dimulai, tentunya sebuah pembelajaran harus mempunyai capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran. Yang pertama yaitu adalah siswa diharapkan dapat mengetahui konteks turunnya ayat-ayat Al-Quran dan hubungannya dengan peristiwa sejarah yang terjadi pada masa Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, mampu mengimplementasikan nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quran dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari, mulai dari sosial seperti etika dan hukum. Yang nomor tiga, siswa diharapkan dapat memahami makna hadis-hadis Nabi Muhammad. Nomor empat, siswa diharapkan dapat memahami perbedaan antara hadis sahih dan hadis dhaif. Terus yang selanjutnya yaitu adalah tujuan pembelajaran. Peserta didik ini kalian ya. Peserta didik didorong untuk belajar Al-Quran dan hadis bertujuan untuk membentuk akhlak atau perilaku yang seperti jujur, terus sabar, toleransi. Nah, ini adalah tujuan yang harus kalian capai. Pengenalan Al-Quran dan hadis. Kalian sudah kenal Al-Quran? Sudah. Apa itu Al-Quran? Al-Quran sebagai wahyu Tuhan Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Bapak ingin bertanya, Al-Quran mempunyai berapa juz? 10. Al-Quran mempunyai berapa surat? 115. Al-Quran mempunyai berapa ayat? 6.666 ayat. Ini Al-Quran. Ayat Al-Quran. Terus yang nomor dua adalah hadis. Apa itu hadis? Hadis adalah perkataan, perbuatan, dan persetujuan Nabi Muhammad SAW. Jadi sumber kedua setelah Al-Quran yaitu adalah Al-Hadis. Al-Hadis ini adalah perkataan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad berkata seperti ini, itu dinamakan hadis. Nabi Muhammad berbuat seperti ini, itu dinamakan hadis. Ya, itu yang dinamakan hadis. Nah, nomor dua adalah fungsi dan pentingnya Al-Quran dan Al-Hadis. Yang pertama, apa pentingnya Al-Quran? Memberikan pedoman hidup dalam segala aspek ibadah, akhlak, hukum, dan sebagainya.
hadis. Apa hadis? Memberikan penjelasan rinci mengenai ajaran Al-Quran serta memberi contoh nyata dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam melaksanakan ajaran Islam. Selanjutnya adalah struktur dan isi Al-Quran. Isi Al-Quran itu berisi apa saja, dah? Surat dan ayat. Jadi ada dua. Ada dua. Yang pertama adalah surat. Yang kedua adalah ayat. Suratnya itu termasuk surat Al-Fatihah. Apa saja? Al-Hujurat. Apa lagi? Al-Insyirah. Apa lagi? Al-Baqarah. Apa lagi? Al-Bayyinah dan lain sebagainya. Surat yang diturunkan di kota Makkah disebut surat yang diturunkan di kota Madinah disebut klarifikasi tentang hadis. Hadis syariat. Yang pertama apa hadis? Oke? Hadis yang sanad ramai meriwayatkan dan matanya isi dapat dipercaya. Hadis yang kedua adalah hadis apa? Penjelasannya bagaimana? Hadis yang sanad atau matan lemah dan tidak bisa dijadikan rujukan utama. 5 adalah tafsir Al-Quran. Tafsir itu apa tafsir? Ada yang tahu? Tafsir apa? Penjelasan atau interpretasi atas ayat-ayat Al-Quran agar lebih mudah dipahami dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan tafsir itu adalah penjelasan untuk mempermudah ayat-ayat Al-Quran supaya lebih mudah dipahami dan dimengerti. Tafsir hadis dalam kehidupan sehari-hari. Apa penjelasannya? Menjelaskan bagaimana ayat-ayat Al-Quran dan hadis memberikan panduan untuk kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya umat Islam. Kehidupan secara sosial itu kehidupan yang seperti apa? Ada apa? Berbuat yang baik. Apalagi? Toleransi. Apalagi? Jujur. Apalagi? Sopan. Apalagi? Santun. Nah, jadi penerapannya yaitu adalah secara garis besar kehidupan sosial itu adalah kehidupan yang kita berinteraksi antara manusia dengan manusia. Itu namanya sosial. Jadi manusia itu pasti membutuhkan bantuan manusia lain. Jadi, terus menghafal Al-Quran dan hadis. Ada tipsnya. Tipsnya apa? Untuk menghafal Al-Quran dan hadis secara efektif dengan cara membaca dengan berulang-ulang. Seperti dari kecil kalian diajari tentang surat Al-Fatihah, betul sekali. Dengan tidak sadar kalian itu bisa hafal surat Al-Fatihah tanpa menghafalnya. Terus pentingnya menjaga Al-Quran dan hadis. Nah, jadi Al-Quran itu harus kalian jaga, harus kalian patuhi, ya. Dan al-hadis tidak boleh ditentang. Kalau kalian itu menentang Al-Quran, berarti kalian itu sudah menentang Allah Subhanahu wa Ta'ala.
pada pagi hari ini tentang Al-Quran dan Al-Hadis. Mungkin ada dari anak-anak yang kurang dimengerti atau dipahami, boleh angkat tangan dan langsung bertanya. Ada yang mau bertanya? Sudah paham semua? Sudah mengerti semua? Kalau sudah mengerti, Bapak ingin meminta kepada kalian semua, adakah dari salah satu yang bisa menyimpulkan materi yang ada di depan tadi? Ada yang bisa? Jadi kesimpulannya Al-Quran dan Al-Hadis itu adalah pedoman hidup bagi semua orang Islam. Al-Quran ya rujukan pertama dan caranya diperjelas oleh Al-Quran, Hadis, ya seperti itu. Mungkin cukup pembelajaran pada pagi hari ini. Kurang lebihnya nanti bisa ditanyakan di luar jam pelajaran. Untuk tugasnya nanti Bapak kirim di Google Drive ya dan link. Jadi kalian itu nanti mengisi link dan untuk nilainya langsung keluar di sana. Untuk ya, cukup sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Silakan ketua kelas dipimpin berdoa.